Film Korea yang satu ini lebih baik ditontonnya pas sepi saja atau pas malam saja karena banyak banget buka-bukannya dan obral besar-besaran. Dijamin tegang terus deh. Judul film ini The Runaway Sister-in-Law, rilis tahun 2025. Mari kita bahas. Di awal film terlihat ada seorang tante-tante bersama dengan pasangannya. Namanya adalah Nayong dan suaminya kita sebut saja dia Dodon. Mereka berjalan di pinggir pantai yang surut, sambil Dodon mengatakan, "Terima kasih banyak pada Nayong, karena sudah membantu merawat adik laki-lakinya." Dodon dan adik laki-lakinya itu, ceritanya mereka yatim piatu. Dari kecil, mereka sudah kehilangan sosok ayah dan ibu. Dodon berjuang sendiri. Namun dengan bantuan Nayong, tugasnya menjadi lebih ringan, karena hanya fokus mencari penghasilan untuk membiayai mereka. Nayong juga tidak keberatan, bahkan dia senang membantu suaminya. Apapun demi suaminya, yang penting hubungan mereka baik-baik saja dan tentunya uang belanja aman. Mereka kembali ke rumah dan kita diperlihatkan sama sosok adik laki-lakinya Dodon yang bernama Donggo. Mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah, membicarakan masa depan dan tentunya menanyakan kapan Donggo mau menikah. Apalagi umurnya sudah cukup lah ya. Keesokan paginya, Dodon berangkat kerja di antar Nayong sampai ke depan pintu. Di situ mereka agak sedikit mesra. Donggo yang melihat itu sepertinya tampak tidak terima dan agak cemburu. Kenapa bisa begitu? Ada urusan apa? Dia pakai acara cemburu segala. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan malamnya saat Nayong dan Dodon lagi adu mekanik, Donggo masih saja terlihat nggak terima. Diintipin dari balik pintu, seolah-olah kesal apa yang dilakukan kakaknya bersama dengan Nayong. Saking kesalnya, Donggo menelepon kekasihnya, yang kita sebut saja dia Bunga. Sambil terlihat agak kesal, dia ingin mereka ketemuan malam itu juga. Kira-kira mau ngapain ya? Bunga ditarik ke tempat yang agak remang-remang. Lalu ya ternyata minta begituan. Mungkin Donggo iri sama kakaknya karena main sama Nayong. Tapi kenapa harus iri? Itu kan istri kakaknya. Lalu suatu hari Dodon tidak bisa menemukan Nayong di rumah. Dia menghilang entah kemana secara misterius. Bahkan Donggo mengaku tidak melihatnya. Apa mungkin Nayong kabur dari rumah karena sudah nggak betah sama Dodon? Tapi kan mereka baik-baik saja, bahkan jarang terjadi konflik di antara mereka. Doncho menyarankan Dodon buat tenang dulu. Lalu dia pergi ke sebuah rumah, dan di sana ternyata sudah ada Nayong menunggu Donggo. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata mereka ini diam-diam ada hubungan yang tak biasa. Gara-gara Nayong merawat Doncho dari kecil sampai dewasa, mereka malah punya ikatan yang kuat, bahkan lebih dari itu. Lantas apakah ini berbahaya? Ya, tentu saja mereka begituan di sana. Nayong berusaha untuk melupakan si Dodon. Itu pun juga atas bujukan dan ajakan dari Donggo. Pikiran dan hatinya mengatakan kalau ini tuh salah, tapi Donggo tetap ingin bersama Nayong sampai kapanpun. Donggo mengunjungi Dodon dan mulai memberikan saran padanya untuk mencari pengganti Nayong. Apalagi sudah berminggu-minggu lamanya kan si Nayong nggak kembali ke rumah. Dodon awalnya nggak mau, karena nggak yakin kalau dia tuh bisa dapetin wanita yang semudah itu. Nah, disinilah perannya Donggo bermain. Dia menjadikan Dodon dengan tante lain yang ternyata malah kekasihnya sendiri si Bunga. Awalnya ya, mereka malu-malu kucing, tapi lama-lama ya begituan. Di sisi lain, Nayong merasa ini sudah terlalu kelewatan. Dia ingin kembali sama Dodon pulang ke rumah. Donggo sudah berusaha menahan, tapi Nayong tetap saja ingin pergi meninggalkannya. Saat Nayong kembali ke rumah, dia malah melihat hal yang sangat mengejutkan. Dia melihat Dodon bobok bareng sama Bunga. Yang tadinya mau kembali sama Dodon, dia malah putar balik lagi ke rumah Donggo. Sambil senyum-senyum, Donggo mengatakan, "Udah dibilangi kan? Mendingan sama aku aja. Soalnya Dodon sudah punya pengganti Nayong." Donggo ini memang licik sih, pengen banget dapetin Nayong. Endingnya si Donggo langsung brutal aja ngajak Nayong begituan, sampai filmnya selesai. Itulah tadi alur cerita film The Runaway Sister-in-Law. Sampai jumpa di video berikutnya.